Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kepadanya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama. Teriring doa serta keselamatan semoga tercurahkan atas Rasulullah yang termulia, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Definisi hari akhir. Hari akhir atau yang disebut juga hari kiamat adalah hari seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup di dunia berakhir. Selanjutnya, semua makhluk tersebut akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadahnya selama di dunia. Bagi siapa yang selama hidup di dunia diisi dengan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi manusia yang paling bahagia di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu dari rukun iman yang wajib diimani bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya, barang siapa yang di dalam hatinya masih meragukan serta lalai dengan datangnya hari akhir adalah mereka termasuk orang-orang yang mendustai, mengingkari kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari akhir atau kiamat. Berita tentang datangnya hari kiamat adalah mutlak kekuasaan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang membicarakan tentang hari kiamat seperti dalam Islam. Hari kiamat ini juga disebut sebagai hari pembalasan, hari penyesalan, dan juga hari perhitungan semua amal manusia. Oleh karena itu, kita diharuskan mempersiapkan bekal selagi hidup di dunia. Karena tidak ada perlindungan di hari akhir nanti kecuali perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, lalu diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Quran Surah Al-Haqqah ayat 13-15. Dan untuk ruang lingkupnya, hari akhir adalah hari di mana terdengarnya suara yang memecahkan gendang telinga, menutupkan mata, hati, dan pikiran manusia. Suara tersebut tidak seperti biasanya yang sering didengar oleh manusia pada umumnya. Di saat itulah terjadi ketakutan, kekalutan, kekhawatiran yang luar biasa dirasakan oleh makhluk hidup terutama manusia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa beberapa orang Baduy datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang hari kiamat. Lalu beliau melihat orang yang terkecil di antara mereka dan bersabda, "Seandainya ia ini berumur panjang, ia tidak akan mendapatkan masa tuanya sampai kiamat kalian terjadi." Macam-macam hari akhir. Secara umum, hari kiamat ada dua macam, yaitu yang pertama kiamat sugro, adalah kiamat kecil yang pasti terjadi dan dialami semua manusia dalam kehidupannya, yaitu kematian. Kiamat sugro yang bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat umum, misalnya bencana alam, kematian, dan peristiwa-peristiwa lain sebagai peringatan bagi seluruh manusia. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, jumlah ulama yang sesungguhnya semakin sedikit. Sebaliknya, banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat muslim. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu untuk berpakaian setengah telanjang.
Yang keempat, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Yang kelima, semakin sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. Yang keenam, manusia berlomba untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak halal. Yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Yang kedua, matahari terbit dari sebelah barat. Yang ketiga, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang keempat, adanya Yajuj dan Ma'juj, yaitu segolongan manusia yang memiliki kekuatan besar dan berpikiran sesat. Yang kelima, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihi wassalam yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Yang ketujuh, hilangnya Al-Quran dan Mushaf atau lembaran-lembaran dari hati manusia. Hari kiamat hanya Allah saja yang mengetahui waktunya kemudian. Berikut nama-nama dan tahapan-tahapan proses bagi manusia ketika di hari kiamat, yaitu sebagai berikut. A. Yaumul Qiyamah. Hari akhir dikenal dengan Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kiamat. Hari kiamat memiliki pengertian yang lebih sama dengan hari akhir. Hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi sedunia yang hari ini dihuni oleh manusia dan makhluk lain, pada akhir nantinya semua akan hancur dan binasa. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. B. Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan, yaitu hari saat dibangkitkannya seluruh manusia yang telah meninggal alam kubur menuju padang mahsyar. Semua manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala akan bangkit dari kematiannya tanpa terkecuali. Meskipun telah meninggal berabad-abad lalu, kebangkitan manusia ini terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. C. Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir hidup. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan ganjaran dari semua amalan-amalan manusia semasa hidupnya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, tanpa memperdulikan siapapun. Tidak ada kepedulian antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Bahkan untuk sekedar saling menyapa antara saudara dekat sudah tidak ada lagi yang memperdulikannya. Maka pada saat itu mereka akan sibuk memikirkan urusan amalnya masing-masing. D. Yaumul Hisab. Hari seluruh amal perbuatan manusia akan diperhitungkan, apapun perbuatannya.
baik buruknya semuanya pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sekecil apapun tanpa ada yang tertinggal. Walaupun selama di dunia perbuatan yang dia lakukan oleh jadi tidak diketahui orang lain di sekitarnya. Akan tetapi di hadapan Allah semua akan terlihat jelas tanpa ada yang terlewatkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, yang artinya dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia setelah dihitung pada yaumul hisab. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang. Maka bagi yang amalnya baiknya lebih berat, maka akan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih berat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang dilakukan, maka akan menerima balasan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Pada hari itu manusia yang masuk ke surga akan merasakan kenikmatan atas amal baiknya semasa hidup di dunia. Sebaliknya, bagi mereka manusia yang masuk ke neraka akan merasakan pedihnya siksaan dan balasan dan amal buruknya selama semasa hidup di dunia. Dalil-dalil tentang adanya yaumul jaza ialah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.